Dari kami, para asatidzah dan para ustazat, mereka adalah orang-orang yang paling dan bahkan yang tercinta di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Karena kalau Nabi kita Muhammad SAW telah berpesan di dalam hadisnya, istausu bitalabatil ilmi khaira. Hendaknya aku berwasiat kepada kalian untuk memperlakukan para talibul ilmi itu dengan baik, apalagi para guru-gurunya, apalagi para ulamanya, para kiainya, para pengasuhnya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termasuk berada di dalam sebuah ranah yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Habib bin Abdullah bin Al-Haddad, kalau kita ingin tahu posisi kita ini dalam posisi yang dicintai oleh Allah atau tidak, maka lihat apa job yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita semuanya jobnya tidak ada lain kecuali satu profesi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama bu'istu mu'allimah. Aku ini hanya diutus sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru. Sehingga alhamdulillah yang mengangkat antum sebagai seorang guru, yang menjadikan antum sebagai seorang guru, begitu pula semua media yang menjadi sebab antum menjadi guru, maka hendaknya jangan pernah kita melupakannya. Karena media-media itulah yang kemudian ditegur, disinggung oleh Allah Ta'ala. Yang banyak terjadi di antara hamba-hambanya itu bukanlah yang kurang sholatnya, kurang puasanya, kurang sodakohnya, kurang akhlaknya, tapi yang disebut oleh Nabi SAW bukan itu, tapi yang disebut adalah wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karena itu saya teringat bagaimana saya punya abah itu di antara pesan-pesannya kepada kita begini. Beruntung kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, sebagai seorang kiai pengasuh. Karena apa? Karena yang kita lakukan ini semuanya untuk Allah dan Rasulnya Muhammad. Kalau untuk Allah kita akan mendapatkan balasan daripada Allah Ta'ala sudah jelas, nyata-nyata dalam Al-Quran disebutkan intan surullah yansurkum. Jika kalian membantu kepada perjuangan dan juga agama serta membelanya, maka Allah Ta'ala akan membantu semua urusan kita. Sehingga segala urusan kita di dunia ini nanti akan dikatakan oleh malaikat suatu waktu ketika kita tetap seperti ini, menjaga posisi kita untuk tunduk kepada para a'immah, para kiai, tepatnya di sini adalah Guru Syekh terlepas. Walaupun Sidin lebih muda dari kita, walaupun Sidin begini dan begitu dan sebagainya, maka tetap kalau kita memandang beliau seperti para sahabat Nabi memandang kepada Nabi Muhammad dan menyerahkan semuanya, keputusan semuanya terkait dengan pondok ini kepadanya tanpa ada rintangan dan tantangan, maka di situlah abah saya berkata begini, kita ini bekerja kepada Zat yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, dan kepada pesuruhnya. Dan pesuruhnya itu yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu, beliau telah bersabda dalam hadisnya, ana khairul mukafi. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Fa in ahsana atukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Kalau seandainya ada di antara pian-pian seberataan yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir. Aku akan membalaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan oleh Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kalau kita semuanya berbuat untuk Nabi Muhammad? Kita berjuang untuk Nabi Muhammad, kita habiskan waktu untuk Nabi Muhammad. Apakah kira-kira kita tidak mendapatkan balasan dari Nabi Muhammad? Hasya wa kalla. Oleh karena itu, maka kata saya punya abah, paling sedikit camkan baik-baik, ingat baik-baik, asalkan kita bisa memegang syaratnya. Apa syaratnya? Seperti tadi, nggak ada yang kebetulan abah guru menjadi mudir kita itu, nggak ada yang kebetulan, semuanya Allah sudah rencanakan. Karena kemuliaan yang ada pada dirinya, karena ada karomah pada dirinya, sehingga Allah Ta'ala kemudian menjadikan beliau salah satu daripada guru yang ada di Kalsel ini yang sangat unik.
Silahkan kita bikin sebuah penelitian secara mandiri maupun secara bersama-sama terkait dengan orang yang seperti guru di Kalsel belum kita dapatkan. Baru pulang tahun 2006, tapi kemudian sekarang tahun 2023 sudah seperti ini pondok pesantrennya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karenanya jadi kalau saya katakan jangan main-main sama Abah Guru. Kalau mau ketulahan cepat silahkan. Karena apa, orang seperti guru ini pasti akan dibela langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu maka di sini apa yang dilakukan oleh guru bukanlah sesuatu yang serba kebetulan. Semua sudah direncanakan. Dan semua sudah secara instan. Dari guru ke guru, guru ke guru sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW sudah dimudahkan semuanya. Sehingga alhamdulillah tanpa kita nyana, tanpa kita menyangkanya, tanpa kita memintanya, kita sudah masuk di dalam daerah beliau. Sehingga kita ikut berjuang bersama beliau. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Harus kita syukuri. Cuma kita harus paham bahwasanya di kandangan ini ada beberapa orang dan beberapa komunitas yang paling dimusuhi oleh iblis. Di antaranya adalah Abah Guru ini. Dan antum-antum juga. Oleh karenanya jangan kaget ya. Kadang-kadang kalau antum pulang ngajar, balik ke rumah, kok lain istri kita. Nggak ada sebab, nggak ada salah, marah-marah. Kenapa? Karena setan itu mau dekat kepada antum-antum semuanya nggak bisa. Antum sudah terjaga. Sehingga akhirnya mereka itu mau balas dendam kepada antum dengan cara melalui istri, melalui anak, dan sebagainya. Oleh karenanya kemudian ada sebuah ibarah dan asar yang berbunyi rijalul ahyar umtuhinu binisail ashrar. Laki-laki yang baik itu biasanya istrinya nggak baik, biasanya. Tapi insya Allah kita berharap semoga kita yang laki-laki yang baik, istrinya juga baik. Kalau istrinya nggak baik, semoga cepat mati biar ganti yang baik. Boleh kan kita berharap, karena itu harapan kita saja. Atau kalau boleh kita, boleh kita rubah doa tadi, nggak tahu, takut ada malaikat sudah lewat gitu ya. Semoga dia berubah. Kalau nggak rubah supaya cepat mati gitu saja. Jadi artinya apa? Memang perjuangan ini sangat genting. Kenapa saya katakan sampai kita doa seperti itu? Karena memang sangat genting. Nggak ada kata istirahat untuk kita. Nggak ada. Jadi sekarang ini yang terjadi pada sesungguhnya dan pada hakikatnya adalah pertarungan yang sangat sengit antara kubunya Nabi kita Muhammad dengan kubunya iblis. Dan perlu kita itu kembali merujuk kepada apa yang telah terjadi kepada Nabi SAW dalam sejarahnya. Di mana Nabi kita Muhammad SAW pertama kali dijumpai oleh iblis ketika menjelma sebagai seorang manusia. Kemudian iblis itu berkata kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa." Begitu dia tahu dia adalah iblis, maka dia seorang yang sangat cerdas. Dan harusnya kita ini sebagai orang-orang yang menjadi penerus perjuangan beliau itu, harusnya kita itu bersikap seperti sikap Nabi kita Muhammad SAW. Jangan merespon apapun kecuali setelah kita renungkan dahulu. Biasakan. At-ta'anni itu dalam segala respon kita itu sangat diutamakan. Dan itu menjadi kebiasaan orang seperti kita. Tapi kalau ada di antara kita kemudian tanpa ada ta'ani langsung saja merespon dan sebagainya, itu bukan ciri-ciri seorang penerus perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga lihat bagaimana beliau. Ketika beliau tahu ini adalah iblis, yang dilakukannya itu adalah beliau tanya kepada gurunya, yaitu malaikat Jibril. Ketika Jibril telah datang kepada aku iblis, dan dia berkata begini kepadaku, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Kenapa dia mata demikian? Tanya dulu. Maka dijawab oleh malaikat Jibril dalam diskusi yang panjang ya antara Nabi Muhammad dengan iblis pada waktu itu. Tidak ada seorang pun nabi, tidak ada seorang pun rasul yang didatangi oleh iblis kecuali dengan maksud dan tujuan untuk menjerumuskannya ke dalam dosa. Kecuali engkau sekarang ini. Dia datang diperintah oleh Allah. Dan itu untuk merupakan sebuah kemuliaan dan sebuah khususiah untuk Muhammad.
untuk supaya dia itu menjawab setiap pertanyaanmu dengan jujur. Kalau dia itu menjawab dengan bohong, maka niscaya semua janji Allah kepadanya yang sedia kalanya Allah janjikan untuknya, semuanya akan dicabutnya. Maka kemudian pantas kalau dia mengatakan, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Di saat itulah Nabi SAW menggunakan kesempatan baiknya. Itulah seorang yang cerdas, nggak mau dibuang-buang begitu saja. Pokoknya semua kesempatan yang bisa kita raih, kita ambil. Kita bisa jadikan pondok ini sebagai pondok yang tidak bekerja sama dengan pondok yang lainnya nantinya. Kita harus berdiri sendiri, mandiri. Apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ada kesempatan, kita laksanakan. Nggak ada uang, utang dulu. Itu selalu saya katakan pada Abah Guru kita, bahwasanya dalwa ini jangan kita lihat berarti banyak uangnya, tidak. Kita ini miliaran utangnya. Tapi kita ini termasuk mereka yang bonek. Kenapa? Karena kita di Surabaya. Bondonya itu bondo nekat. Nah, cuma kita bondo nekat karena nekatnya untuk Nabi Muhammad, kita tidak tanggung-tanggung. Oleh karenanya untuk ke depan, saya ingin Abah Guru, insya Allah konsep pembangunan yang akan dicanangkan ke depannya seperti konsep yang kita buat sekarang ini. Di mana setiap bangunan yang kita bangun konsepnya adalah saya mau membangun rumahnya Nabi Muhammad. Terserah mau bikin rumah kayak gimana. Pantas tidak rumah Nabi Muhammad jelek? Pantas tidak rumah Nabi Muhammad itu sekedarnya saja, asal-asalan saja? Kayaknya nggak pantas kalau kita muliakan Nabi Muhammad. Alhamdulillah gedung yang 11 lantai yang kami bangun itu, kalau tanya berapa anggarannya Beb, kita nggak pernah nganggarkan. Tapi jalan saja, tapi harus terbaik. Alhamdulillah lantainya pun terbuat dari marmer, alhamdulillah. Jadi kan bukan kita banyak, tidak, tapi kita mau berusaha yang terbaik karena kita dipandang oleh orang. Kita dipandang, dan ini adalah simbol daripada simbol Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai kita itu dimasuki oleh mereka dan kemudian mereka mencemooh kita. Kemudian mereka itu merendahkan kita, tidak. Ini sudah saatnya, bukan seperti dulu, mohon maaf. Jadi jangan samakan antara Abah Guru, ulun sendiri dengan para ulama dahulu. Ulama dahulu itu zuhud-zuhud. Sekarang zuhudnya bukan seperti sekarang yang kita ketahui. Zuhud sekarang ini adalah hati. Hati ini dia tidak berkeinginan, tidak maruk kepada dunia. Tapi kalau kita sekarang ini tidak punya dunia, maka kita dihinakan dan direndahkan. Siapa yang dihinakan? Yang direndahkan Nabi kita Muhammad. Ini adalah zaman yang dikatakan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Yang mereka lihat itu adalah materinya saja. Kalau seumpama ada orang alim sekarang ini, mobilnya biasa saja, dikatakan itu orang alim nggak sukses. Tapi kalau ada orang alim, mobilnya Alphard, alhamdulillah Pak Guru sudah punya Alphard, berarti itu berhasil, itu hebat itu. Sudah lain, beda. Sama ulama-ulama dahulu sudah beda. Ulama dahulu itu tambah zuhud, tambah mulia. Sekarang tambah zuhud, tambah, wah ini orang yang perlu kepada kita, nggak dihormati, nggak dimuliakan. Ini zamannya. Sehingga dalam kitab Tazkirun Nas, Al-Habib Ahmad bin As-Satas pernah membawa sebuah hadis, kalau salah dimuat di situ atau di Majmu' Kalamih, bahwasanya nanti ulama di akhir zaman mau tidak mau Allah memuliakan mereka semuanya dengan kekayaan. Karena apa? Karena zaman itu menuntut demikian. Ini sudah zamannya. Oleh karenanya kita harus membuat pesantren ini yang rumahnya Nabi itu harusnya terbaik. Segala hal, jangan sampai kita itu menjadi omongan orang, direndahkan dan sebagainya. Tidak. Dalam segala hal kita harus berada di dalam posisi yang istimewa. Segala hal, semuanya untuk kita lakukan untuk Nabi Muhammad. Alhamdulillah kami belajar yang semacam ini karena kami satu guru dengan Abah Guru, yaitu Abu Yazid Muhammad Maliki. Kita tidak membeli jam tangan, kita tidak membeli cincin, kita tidak membeli baju, kita tidak beli mobil kecuali dengan niat izzul ilm. Kita menghormati ilmu, bukan beli untuk kita sendiri, tidak. Sekarang pertanyaannya adalah kalau seumpama Abah Guru, seumpama Nabi kita Muhammad SAW akan datang ke rumah Abah Guru sini, mau dinaikin mobil apa? Saya mau tanya sama antum-antum, nggak usah Abah Guru yang jawab. Kira-kira mau dinaikin mobil apa? Mobil apa? Rubicon? Apa mobil carry? Mobil apa kira-kira? Kira-kira seumpama Nabi SAW akan datang sini, mau dijemput, pakai mobil apa? Mobil apa? Yang terbaik yang kita punya, yang bisa kita usahakan, yang terbaik. Nah, itulah harusnya. Mereka itu adalah penerus perjuangan Nabi kita Muhammad. Hormati, muliakan. Memang kita berada di zaman
Yang orang kayanya itu tidak peduli, nggak ngerti bahwasanya satu-satunya bisa menyelamatkan orang yang punya uang itu adalah para ulama. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka para orang kaya, pengusaha, itu adalah ulama. Yang dekat dengan ulama dia beruntung. Cuma masalahnya ulamanya itu bukan begini. Dia nggak mau merendahkan diri, tapi harusnya pengusaha itu harus tahu diri. Kenapa? Karena mereka itu sangat perlu kepadanya, sampai-sampai Habib Ali Habsyi mengatakan kalau seumpama mereka para pengusaha dan para tujar itu, mereka yang punya uang itu tahu dengan apa yang mereka lakukan kepada para ulama, begitu dahsyatnya dan besarnya pengaruhnya kelak nanti di hari kiamat, maka mereka ya dari sekarang sudah mereka akan menangis karena kesenangan dan kebahagiaan. Oleh karenanya di antara 4 golongan yang paling digetoli oleh setan itu salah satunya adalah para orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya ini kalau dekat pada ulama, kekayaannya akan berkah. Sehingga apa? Dibikin gimana caranya supaya nggak dekat. Dan kita harus tahu ini orang kaya ini beda keadaannya, sehingga kita tempatkan di tempatnya. Sehingga Nabi SAW kemudian memberikan sebuah sabda terkait dengan mereka, anzilin nas manazilahum. Untuk apa? Membantu mereka supaya mereka tetap enak di situ, senang di situ. Bahwasanya iman itu harus tetap dijaga, sebagaimana mereka itu mengharapkan itu terjadi pada mereka. Untuk membantu mereka saja, bukan karena kita membeda-bedakan, tidak. Harus kita memang membedakan orang dari segi karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita, bukan karena diri kita. Yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah kalau seumpama kita membedakan mereka karena status sosialnya, itu tidak boleh. Tapi status sosialnya kita bedakan karena Allah dan Rasulnya, itu sesuatu yang wajar. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diantara yang dilakukannya itu adalah di sela-sela, di saat Nabi SAW dalam waktu yang senggang, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Pergi ke tempat-tempat orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang mengurusi umatnya ini. Untuk apa? Tanya gimana keadaannya, apa yang sudah kamu lakukan dan sebagainya. Kenapa? Mereka penting. Oleh karenanya satu ajaran yang diajarkan oleh Aba Ulun yang sangat luar biasa, sampai sekarang saya menjalani kehidupan ini dengan nikmat tanpa ada tuntutan, blong begitu saja, alhamdulillah. Kenapa? Berkat ajaran daripada Aba Ulun. Apa ajaran yang paling betul-betul mengena? Aba Ulun itu dari mulai Ulun masih umur 7 tahun diulang-ulang sampai berumur 11 tahun, setelah itu nggak diulang lagi. Apa itu? Gal segaf, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang di muka bumi. Harus, dan harus berhasil suatu waktu. Nanti kalau kamu sudah berhasil, enak kamu hidup di dunia. Di mana saja kamu ketemu sama orang siapa saja enak. Kalau kamu dalam satu keadaan kamu tidak dihormati, dimuliakan, kamu akan katakan Masya Allah, orang seperti saya dihormati, berarti ini akhlaknya semuanya bagus-bagus semuanya. Tapi kalau seumpama kamu tidak dihormati oleh satu komunitas atau di suatu tempat kamu tidak dihormati, kamu akan katakan saya sudah pakai pakaian seperti ini nggak dihormati. Sehingga apa? Menunjukkan bahwasanya betapa besarnya dosa saya sampai Allah hinakan, rendahkan, padahal saya sudah pakai pakaian yang seperti ini. Nggak nyalakan mereka. Yang bikin orang itu banyak sakit, yang bikin orang itu jantungan, yang bikin orang itu banyak sakit hati, yang bikin orang itu banyak susah. Karena apa? Banyak tuntutannya kepada manusia. Emang manusia bisa apa? Apa yang bisa dilakukan manusia? Nggak ada. Hatta harta yang mereka punya nggak bisa. Oleh karenanya saya pernah suatu waktu, ini adalah sebuah pelajaran ya bagi kita. Memang menjaga marwah ilmu itu tidak mudah, tapi ketika kita menghormati dan memuliakan ilmu, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan ilmu akan memuliakan kita. Saya pernah bertemu dengan orang yang kaya raya, yang mobilnya itu 20-an lebih. Nggak ada yang murah, itu nggak ada, semuanya mahal-mahal. Saya pernah ditunjukkan satu mobil, saya senang mobil itu karena saya suka nyetir. Subhanallah, mobil itu saya senangi. Terus dia bilang, Habib kalau mau silahkan bawa, Habib kalau mau silahkan bawa. Tinggal jawab apa? Tinggal jawab apa? Mau. Gitu. Oh iya, anak mau sih gitu. Tapi menjawab seperti itu kita merendahkan diri, kita merendahkan ilmu, kita nggak mau jawab karena kita yakin. Jadi harusnya orang kaya itu memang nggak tahu diri ini orang kaya nih. Kalau mau ngasih gak usah bilang begitu, ini buat Habib gitu loh. Pakai bilang kalau mau ya, ini bertentangan. Jadi kita sebagai orang punya ilmu nggak boleh kita merendah kepada orang
Kata Nabi SAW, man akrama ghaniyan salihan faqad zahaba sulusadini. Barang siapa yang menghormati karena kekayaannya, bukan karena kebaikannya, bukan karena memelihara kebaikan orang yang kaya itu. Barang siapa yang menghormati orang kaya yang soleh, maka 2/3 agamanya akan pergi darinya. Nah, kita akan menjual agama kita? Biarkan Allah yang muliakan kita. Nah, jadi ini salah satu contoh. Kenapa demikian? Saya bisa begini dan sebagainya karena memang pendidikan. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Sehingga Abu Yah Sayyid Muhammad Al-Maliki ketika beliau itu tahun 80-an ya. Marhaba bika ila dalam bisalati marhaban wa ahla. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia tawadina wasadul ghaib mati salam wa rasita wa darama syukur wa ba'd maqam wa daraja wa ta'ala rahmatika rahman sallallahu alaihi wasallam. Tahun 80-an itu Abu Yah diantara pertama kali beliau turun dan masuk kota Jakarta, sehingga pada saat itu banyak orang-orang yang rebutan untuk ditinggali, ditempati rumahnya. Tapi di saat itu karena beliau itu melihat ada sebuah persaingan di antara mereka, maka beliau kemudian menyewa hotel yang termahal pada saat itu. Pada tahun 80-an saja itu harga satu kamarnya itu 10 juta. Jadi gimana sekarang? Itu 80-an. Tapi Abu Yah sendiri masuk di kamar itu tidak tidur di atas ranjang, tapi kasurnya diturunkan tidur di bawah bersama murid-muridnya. Cuma dia itu menjaga gengsinya ilmu. Nah, oleh karena itu maka di sini kita sebagai mereka-mereka yang berjuang untuk Nabi Muhammad SAW, mari kita dengarkan bagaimana musuh kita dan bagaimana hambatan, hadangan dan juga ancaman yang akan kita dapatkan ke depan nih. Di mana Nabi kita Muhammad SAW kemudian menggunakan kesempatan untuk bertanya kepada iblis. Apa pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Nabi SAW? Galwa iblis, siapakah manusia yang paling kau benci? Ternyata apa? Yang paling aku benci adalah engkau dan semua keturunanmu dan semua yang memperjuangkan agamamu. Jadi jangan kaget kalau kita pulang-pulang melihat istri nggak ada salah, nggak ada apa, berubah ya. Itu sudah jadi makanan saya dulu. Alhamdulillah sekarang sudah banyak berubah sudah. Nah, kalau sudah kita mendapatkan begitu, kita harus pintar, jangan mau kita dibawa oleh setan, setannya kita tipu. Gimana caranya? Tinggal kita keluarkan uang yang merah, liatin, selesai sudah. Nah, jadi kita harus tahu, tapi kita harus siap. Nah, terutama pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini adalah sebuah lembaga miliknya Nabi, bukan milik Aba Guru. Milik Nabi yang memangkunya adalah beliau dan anak keturunan beliau nantinya. Sehingga Pak, karena ini adalah lembaga milik Nabi, maka pastinya dimusuhi oleh setan dengan segala cara, dengan berbagai cara. Disusupi dengan susupan murid-murid yang memang dia itu nggak mau belajar masuk ke sana, disusupi oleh para guru-guru yang memang untuk merusak ajaran di sana. Itu ada, jangan bilang nggak ada, ada. Oleh karena itu maka saya katakan tadi di awal bahwasanya selama kita masih bisa menganggap guru sebagai pemimpin kita, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW setiap mau melaksanakan perjalanan selalu mengangkat seorang amir. Untuk apa? Supaya kita bersatu. Jangan sampai kita berpecah belah gara-gara setan itu, dan itu pasti dilakukannya, pasti. Ada saja yang masuk ke dalam hati seseorang di antara mereka yang ada sekitar Aba Guru ini untuk merusak perjuangannya, itu pasti ada. Tapi insya Allah kita berdoa semoga sebagaimana Dalwa yang telah mendapatkan banyak bisyarah, semoga Dalpa ini juga mendapatkan bisyarah seperti itu.
Di antara bisyarah yang disampaikan oleh Abu Ya Maliki, siapapun yang berkehendak dengan tidak baik di dakwah, maka Allah akan singkirkan secepatnya dari dakwah. Alhamdulillah dari semenjak dahulu, jadi bukan berarti dakwah itu nggak ada musuhnya. Musuh dalam selimut, musuh di dalam itu banyak. Tapi subhanallah dengan sendirinya terpental. Mereka sadar sendiri, mereka tertegur sendiri dan sebagainya. Semuanya dengan aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya, karena memang yang terkait dengan mereka itu penuh dengan karomah, penuh dengan kebaikan dan karunia, penuh dengan penjagaan. Dan apa yang dibaca oleh santri itu daripada wirid itu yang paling utama membentengi aba guru dan membentengi para pesantren. Sehingga kalau seumpama kita itu melakukan sesuatu kepada mereka, itu ketulahannya dan bahayanya itu sangat besar. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjuangan ini tidaklah mudah. Karena apa? Karena yang kita pandang di sini haruslah jangan sosok yang berupa zahir, jangan. Yang kita harapkan di sini jangan cuma sesuatu yang sifatnya materi, jangan. Karena apa? Karena kalau sudah itu yang kita harapkan di sini, bukan tempatnya di sini. Nggak pondok dalpa, nggak pondok dalwa, nggak pondok di mana-mana. Yang kita harapkan itu adalah ridhonya Allah dan ridho Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan daripada apa yang kita miliki seperti di dalwa itu. Mungkin di sini gajinya guru lebih besar daripada di dalwa. Tapi subhanallah, banyak di antara mereka sudah punya mobil sendiri. Kenapa? Berkah. In tansurullah yansurkum. Itu benar-benar mereka bisa merasakan itu. Punya rumah, dari mana mereka bisa bangun rumah dan sebagainya. Kita nggak bisa bantu. Karena kita masih berjuang. Bahkan pondok ini bukan komersil. Kita ini bertahan 15 tahun, 550.000. Dapat makan 3 kali, kamarnya ada AC-nya. Paling murah sih Indonesia. Tapi gimana lagi? Kita kasihan sama mereka. Mau dinaikkan, kasihan sama mereka kondisi dalam keadaan seperti ini. Nah, tapi sekarang ini sudah tidak mungkin lagi. Karena utang terus membengkak gitu. Sementara kita tanggung hampir 40% di pondok pesantren itu. Nah, tapi alhamdulillah, coba lihat bagaimana guru-guru kami kaget dan kami senang. Bukan kami malah nggak senang, alhamdulillah mereka guru sini tapi bisa punya pesantren sendiri, bisa bangun rumah sendiri, bisa punya mobil sendiri. Alhamdulillah. Nah, ini berkah itu luar biasa terasa oleh mereka. Kenapa? Karena intansurullah yansurkum. Apalagi Nabi SAW menjadi wasilah bagi mereka untuk mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan. Oleh karena itu maka di sini ada suatu harapan yang menjadi harapan setiap manusia tentunya, karena kita manusia biasa dan semua punya harapan. Walaupun ada harapan kita yang paling besar, yang paling tertutupi dan yang paling berada di dalam hati nurani, yaitu ingin kawin lagi tapi nggak bisa ya. Tapi harapan-harapan yang lain kan tentunya ada. Harapan-harapan yang lain itu jangan sampai dikalahkan dengan harapan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita memandang dengan mata harapan yang kita harapkan ternyata itu bukan harapan sebetulnya, tapi sesuatu yang tidak ada artinya sebetulnya. Harapan yang paling tinggi itu dengan kita mengabdi kepada dalpah dan juga kepada aba guru, itu adalah supaya kita berada di dalam hatinya Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih daripada itu, nggak ada. Dan mohon maaf, yang demikian itu semuanya mempunyai kesempatan terbuka. Bukan yang senior, bukan yang junior, tapi Allah lebih tahu siapa di antara mereka yang betul-betul berjuang. Disinilah makanya dituntut bagaimana istiqomah itu. Mungkin aba guru pada saat antum-antum semuanya masuk ke kelas, aba guru nggak tahu siapa yang terlambat setengah jam, siapa yang kadang-kadang nggak masuk tapi nggak izin. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah titipan, amanah yang dititipkan kepada aba guru. Antum juga amanah. Sudah aba guru percaya kepada antum, berarti Rasulullah percaya kepada antum untuk mengajar dan sebagainya. Kemudian antum mengabaikan, mengentengkan dan sebagainya. Allah Ta'ala melihat. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Nggak ada di dunia ini orang yang bisa membalas, tidak ada kecuali Allah. Sehingga kita meminta dan mengharapkan balas daripada manusia, apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Al-mashghul la yushghal. Semuanya kita ini masyghul. Tapi satu-satu yang bisa membalas Allah. Bagaimana kita akan
mendapatkan balasan daripada Allah, sementara kita kemudian membohongi dan menyangka bahwasanya Allah tidak melihat dan kita bermain-main dengan Allah. Oleh karena itu masih ada ya, seperti di pondok kami, guru-guru kami yang luar biasa, mereka adalah bunga dan hiasan daripada pondok kami. Guru-guru kami seperti Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Habib Soleh Al-Idrus, Al-Habib Husin bin Agil, dan mereka-mereka itu adalah seseorang yang luar biasa. Berjuangnya itu untuk Nabi Muhammad SAW di pondok pesantren luar biasa. Kalau semua mereka itu tinggalkan, mereka godok. Mereka godok karena mereka bukan takut kepada Abu Yazan sebagai mudir, tidak, tapi mereka itu tanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun hanya kita dapat sekian, tapi yang lainnya nggak dihitung. Memang di sini secara simbolis sekian barokah, tapi yang lainnya Allah mudahkan selama ini, Allah berikan ketenangan dan sebagainya. Itu semua bukan balasan dan upah daripada Allah Ta'ala. Yang jikalau seumpama kita itu diberikan dunia dan seisinya, sebagaimana Abuya Hasan, dia telah berkata, kalau seumpama ada orang kaya datang pada saya, kemudian dia itu ingin membeli job saya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang dai, demi Allah saya tidak akan jual. Karena apa? Ini adalah job yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi. Dan job ini menjadi mulia karena apa? Karena satu profesi dengan Nabi kita Muhammad. Apakah kemudian kita akan tukar walaupun hanya kita dapatkan sedikit dan sebagainya? Oleh karenanya ini mungkin tidak bisa ditiru di Dalpah, tapi cuma asal sebuah peringatan buat kita ya. Kalau di Dalwa itu kalau mau menerima guru yang baru itu dicoba dulu, diuji dulu, ikhlas apa enggak. Kalau enggak ikhlas, kita nggak perlu dia, karena guru sudah banyak, 500 lebih. Sehingga apa? Kita lihat dulu. Kalau dia nggak mengaruh kepada gaji tetap sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baru kita kasih barokah. Tapi jangan di sini, kesian guru. Kenapa demikian? Karena soal sudah gak ikhlas, kita ini modal apa? Mohon maaf. Jadi saya teringat pada Habib Zain, saya pernah bertanya dengan pertanyaan yang agak konyol memang gitu. Saya berkata begini kepada Habib Zain Smith, guru kita, hafizahullah wa ra'ah, Beb, betapa banyak tablik akbar, betapa banyak majlis taklim dan sebagainya, dan betapa banyak yang menghadirinya, tapi herannya setelah datang pulang ke rumah ditanya apa yang diisi tadi, nggak ngerti. Apa jawaban Habib Zain? Bagaimana akan melekat dalam hati mereka? Makanya mereka syubhat apalagi haram. Bagaimana akan melekat dan masuk dalam hati mereka? Makanya itu syubhat apalagi haram. Nabi SAW telah bersabda, man akalal harama asad jawariuhu sya'at am abad alimat walam ta'lam, wa man akalal halala atau jawarihu sya'at am abad alimat walam ta'lam. Sehingga dengan lugunya saya berkata begini kepada Sidin, ya kalau begitu Beb, mulai sekarang anak mau tinggalkan dakwah, percuma dakwah. Apa jawaban beliau? Kalau tidak, masih ada solusinya. Nggak ada yang nggak ada solusi di dunia, ada solusinya. Solusinya apa Beb? Solusinya ikhlasul wa'id. Harus ikhlas karena Allah. Kita mengajar ikhlas karena Allah, kita berdakwah ikhlas karena Allah, nggak mengharapkan sesuatu apapun, tidak, tapi yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau itu bukan dakwanya dibalas dengan kebaikan, diberikan amplop, diberikan makanan yang enak, diistimewakan seperti kita sekarang ini di mana-mana, tapi justru dilempari dengan batu, dicekik, bahkan dikatakan dalam sejarah tidak ada satu hari pun Nabi berdakwah, ketika berdakwah secara sir diam-diam di kota Makkah, kecuali setiap hari kalau enggak ditempeleng, dipukul, dijerat dengan rida yang sangat kasar, atau ketika sujud diinjak kepalanya, itu sudah pernah semuanya. Sehingga pada puncaknya ketika Nabi SAW husnudzonnya, perangsakannya yang baik luar biasa, dan semoga kita mau punya husnudzon yang sangat luar biasa itu dan kita mewarisinya. Nabi Muhammad itu melihat karena dia tidak terima di Makkah, maka beliau itu husnudzon, mungkin di Taif saya diterima, di situ masih ada banyak kerabat daripada ayahnya, berangkatlah ke sana. Setelah diketahui oleh orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi akan berangkat ke sana, ditulis surat, hati-hati, Muhammad mau berangkat ke sana untuk menjadikan kalian semua itu murtad daripada agama kakek moyang kalian, maka bersiap-siaplah, usirlah dia.
Subhanallah, sebelum Nabi Muhammad datang sudah disiapkan batu-batu itu. Begitu Nabi kita Muhammad datang, maka dilemparinya. Sehingga apa? Pertama diam Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah mengingat kepada perkataan Waraqah bin Nawfal tatkala dibawa oleh Sayyidatuna Khadijah, tatkala dia itu mengatakan bahwasanya, sabarlah engkau ketika engkau diganggu oleh umatmu. Aku akan diganggu? Kata Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Nawfal, maka dijawab olehnya, tidak ada seorang pun seperti kau kecuali pasti akan diganggu. Sehingga apa? Dia pikir dia tetap bertahan, tapi tambah banyak timpukan badannya, sehingga kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah, gali ya Rasulullah, lari, hanya dia lari. Tapi subhanallah, di saat-saat beliau lari, masih sempat beliau itu, kalau ada darah yang mau menetes ke muka bumi, itu diusapnya dulu. Sehingga ketika mau mengusapnya, maka terpaksa dia berhenti. Tambah banyak lagi lemparan. Kata Sayyidina Zaid bin Harithah, lari ya Rasulullah, enggak usah pedulikan, biarkan saja. Kalau tidak aku biarkan. Kalau supaya ada darah yang menetes muka bumi ini, maka pasti Allah akan mengutuk mereka dan mengazab mereka. Aku tidak mau mereka itu diazab oleh Allah. Rahmatnya itu, rahmatnya luar biasa. Sampai kemudian berada di tempat yang sudah aman, jauh daripada mereka, berada di dalam kebun kurma dan kebun anggur. Di saat itulah Jibril datang dengan geramnya. Di Makkah boleh saya sabar, ketika kau kepalanya diinjak boleh aku sabar, ketika kepala kamu itu diburaikan kotoran yang sudah berada di sampah boleh aku sabar, tapi sekarang saya tidak sabar. Berdoalah, minta kepada Allah supaya mampus itu mereka yang ada di Taif itu. Kalau engkau mau, sekarang aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa malaikat yang menjaga gunung ini. Kalau engkau mau, maka gunung itu akan dibenturkan di atas mereka sehingga mereka semuanya meninggal, binasa. Kalau engkau mau, tempat mereka berpijak aku akan ambil dengan sayapku dan aku akan bawa sampai tengah langit, kemudian akan dikembalikan dalam keadaan terbalik. Kalau engkau mau, apa kata Rasulullah? Kalau tidak wahai Jibril. Mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu aku nabinya. Ini filsafat yang harus kita lakukan ketika berdakwah. Allah maghfir lil qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau mereka tahu aku adalah nabinya, nggak bakal mereka melakukan itu. Jadi kita itu harus melihat orang yang kasar, orang yang jahat, orang yang baru kenal sama kita, namanya juga nggak tahu. Kita harus profesional dong. Mereka nggak tahu, nggak paham, ya maafkan. Itu filsafatnya Nabi dalam dakwah. Sehingga subhanallah, tetap dipaksa oleh Jibril, sehingga dia tidak peduli. Rasul tidak peduli, diangkat tangannya. Setelah dia berdoa kepada Allah Ta'ala, di antara ucapan yang dikatakan olehnya kepada Allah sebagai munajat kepadanya, malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau tidak marah kepada aku ya Allah, yang penting kau ridho kepada aku ya Allah. Aku tidak peduli istriku begini, aku tidak peduli anakku begini, aku tidak peduli semua orang begini, aku tidak peduli. Yang penting kau ridho padaku. Itu yang harusnya ini tanamkan dalam hati kita. Jadi sesuatu yang besar yang kalian hadapi ini bukan sesuatu yang kecil. Bukan hanya menghadapi Aba Guru, tapi menghadapi Nabi kita Muhammad SAW. Tambah betul-betul kita itu menganggap ini adalah sesuatu hikmah yang benar-benar, bukan kepada Aba Guru, tapi kepada Nabi kita Muhammad yang simbolnya, ikonnya ada pada diri beliau. Maka tambah besar yang akan kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka kesempatan hendaknya besarkan harapan kita, jangan kecilkan hanya dengan urusan dunia. Karena urusan dunia itu bukan kelas kita. Kita ini adalah orang yang sudah belajar. Kita adalah orang yang sudah meniti sebuah ilmu yang bersumber dan bermuara kepada Nabi Muhammad, yang cukup ilmu itu kalau seumpama kita tidak punya dunia sedikit pun, harusnya kita semuanya itu berkata seperti yang dikatakan oleh babul ilm, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Apa kata Sayyidina Ali? Dan itu yang harus kita lakukan, itu yang harusnya kita ungkapkan, itu yang harus kita katakan. Apa katanya? Rodina bikismatil jabbari fina lana ilmun wal juhali malu. Kami ridho dengan pembagian Allah kepada kami mendapatkan ilmu, dan cukup ilmu itu ada sebuah kemuliaan yang luar biasa, dan mereka para orang bodoh itu mendapatkan harta. Aku tidak peduli, yang penting aku sudah dapat ilmu, walaupun aku tidak punya harta, tapi aku ridho dengan pemberian Allah itu. Itu harusnya kita tanamkan dalam diri kita. Oleh karena para hadirin dari Allah Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah semoga antum termasuk yang ikhlas berjuang, sehingga sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i,
perjuangan kita ini di dalam mengemban agama ini adalah sebuah kemuliaan. Bukan hakikatnya sebuah perjuangan, tapi sebuah kemuliaan. Mohon maaf, untuk menjadi orang seperti kita ini perlu pengorbanan yang sangat luar biasa. Hadangannya itu sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sudah berada di situ. Kalau kita nggak percaya, coba lihat anak-anak yang duduk tidak itu berapa jumlahnya. Sampai sanawiyah berkurang, sampai aliyah berkurang, yang lulus hanya sedikit. Kenapa? Karena setannya berhasil. Nggak mudah sampai kita menjadi seorang ustaz kawin, nggak mudah. Itu suatu anugerah dan cukup sebagai pembuka dan juga pengingat serta pemberi semangat kepada kita semuanya, di mana Nabi SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman innama warrasul ilma faman akhazahu faqad akhaza bihaddin wafir, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan dan tidak mewariskan harta benda, tidak, tapi mereka itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa mendapatkan ilmu sebagai pegangan hidupnya, sehingga kita dipanggil kiai, kita dipanggil ustadz, kita dipanggil seorang guru, berarti dia itu telah mendapatkan kemuliaan yang terbesar. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Antara derajatnya Nabi dengan derajatnya ulama cuma satu step, setelah Nabi ulama. Tapi derajatnya ulama sampai derajat ahli ibadah yang lainnya itu terpaut 700 derajat, padahal antara satu derajat dengan derajat berikutnya memerlukan jarak tempuh selama 500 tahun perjalanan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau mereka ahli sedekah, ahli puasa, ahli akhlakul karimah dan ahli-ahli yang lainnya ingin menyamai dan membandingi keutamaan para ulama dalam kemuliaan, pahala dan sebagainya dan derajat tinggi sisi Allah, maka diperlukan waktu selama 350.000 tahun, semuanya sedekah, semuanya sholat, semuanya puasa, baru bisa menjamai mereka. Mau ditukar dengan apa? Apa nggak adil Allah Ta'ala memberikan semuanya itu, kemudian kita diberikan dunia sedikit, hanya dikasih sekian saja sama abah guru, masih kita bilang ini kurang guru? Nggak malu kita bicara begitu kepada Allah Ta'ala? Saya punya abah, saya masih teringat, karena saya masih ingat pada waktu itu abah saya mengabdi ke pondok pesantren yang ada di Malang selama 6 tahun, antara 72 sampai 78. Subhanallah, itu gajinya saya punya abah itu dimakan oleh keluarga cuma 1 minggu. 3 minggu itu harus dia cari sendiri, dia foto, dia begini, dia begitu, dia jual jamu, dia jual ini dan sebagainya, tapi tetap istiqomah, nggak pernah ditinggalkan. Jam 2 malam bangunkan para santri, mengajar, nggak pernah ditinggalkan sama sekali. Sehingga dibalas oleh Allah Ta'ala, sehingga sekarang ada pondok pesantren dan sebagainya. Ini karena perjuangan ketika dulu. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan, bagaimana masa depan antum, punya pondok atau tidak, anaknya nanti punya pondok atau tidak, semuanya tergantung pada sekarang. Hari ini adalah yang kalian lakukan dan kalian bangun masa depan kalian. Semoga kita termasuk yang termotivasi untuk semuanya berjuang untuk Nabi, dan kita tahu bahwasanya hadangannya dan cobaannya serta rintangannya sangat banyak, tapi semoga kita diberikan kekuatan Allah Ta'ala untuk melewatinya semuanya, sehingga kita termasuk berhasil sampai kita meninggal dunia dalam keadaan dibanggakan oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, disenangi oleh Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa la